Ya, silakan masuk. Oke. Silakan masuk, Mbak. Mau duduk di sebelah mana? Mau ini? Oh ya, di sini silakan. Ini saya izin untuk membawa kertas dan juga pulpen di meja ya, Mbak ya. Oh, iya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, Mbak. Ini namanya siapa? Gitu. Nama saya Valen. Oke, Mbak Valen ya namanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ocha. Mbak Valen bisa manggil Ibu atau Mbak terserah. Kayaknya Iya. Mbak aja ya, karena Iya, kita iya. umurnya nggak terpaut jauh. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Valen aku mau tanya nih. Mbak Valen tadi kesini naik apa? Naik sepeda. Naik motor ya, Ya, naik naik motor motor, sepeda iya, ya. iya. Naik sepeda. Tapi ini lagi hujan ya, Mbak? Iya, hujannya Iya. deras banget dari Deras tadi banget pagi. dari tadi Iya, pagi. Berarti ini Mbak Valen untuk kesibukannya sendiri apa, Mbak? Kerja. Kerja. Oh, udah kerja sekarang. Ya, Udah udah lulus kerja. sekolah apa gimana? Ya baru kemarin dulu. Oh, baru kemarin. Tapi udah wisuda belum, Mbak? Belum, masih Sabtu besok. Oh, Mas Sabtu ini tapi ada Iya. wisuda ya? Ada. Karena kan sekarang lagi apa namanya? Nggak, Zaman iya. iya yang Ada wisuda. kemarin sempat rame itu kan, Mbak Iya. kan. Nah, gimana nih Mbak Valen kan udah mulai memasuki ke dunia kerja. Atau mungkin ketika meninggalkan sekolah gimana sih rasanya atau ini kayaknya seru sih gitu. Ya seru, kita dapat pengalaman tentang di dunia kerja itu bagaimana, dengan orang-orang, bertemu orang-orang banyak itu bagaimana sikapnya kayak gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Valen memang sudah mulai menyamankan diri ya, Mbak Iya. ya. Ini Mbak Valen sebelumnya udah nyaman belum posisi duduknya? Sudah. Sudah perlu menyesuaikan suhu ruangan atau Sudah. cukup? Ya. Ini kan agak berisik Mbak Valen, Ya. pintunya mau kita tutup atau tidak? Oh iya. Boleh. Ya, Oke. boleh. Saya tutup terlebih dahulu Oh, iya. ya pintunya. Iya. Aduh deh. Oke, ini sudah saya tutup ya. Semoga suaranya tidak terlalu mengganggu ya, Mbak ya. Walaupun Ya. emang hujannya emang deras banget Iya, sih deras ini banget, gitu ya. iya. Gitu. Oke, sudah. Mbak Valen sebelumnya sudah pernah konseling atau belum? Belum sih Kak. Belum ya. Ini Ya. pertama kali dan Ya, sama pertama. saya ya. Ya. Ya, semoga kita bisa menemukan insight baru atau mungkin saya bisa membantu sebenarnya apa yang sedang dirasakan Mbak Valen sekarang. Ya, semoga. Oke. Ya. Mbak Valen masih canggung ya? Nggak apa-apa. Atau masih mau tertawa dulu? Nggak apa-apa. Ini saya tungguin. Ya. Aku jawab, aku bangun. Nggak apa-apa, ini saya tunggu sampai Mbak Oke, Valen baik. siap untuk ngobrol sama saya. Oke, Oke. sudah aman? Sudah. Oke, sudah aman ya. Oke, saya mau tanya-tanya lagi nih Mbak Valen. Kan Mbak Valen sekarang sudah kerja, terus juga udah ketemu banyak orang. Berarti untuk usianya Mbak Valen sendiri sekarang berapa? Masih 17. 17. Saya sekalian izin mencatat ya Mbak ya Oh, untuk iya. poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini. Iya. Untuk usianya Mbak Valen sendiri di 17 tahun ya Mbak Iya. ya. Oke, baik. Sebelumnya kan Mbak Valen belum pernah konseling ya. Ini konseling pertamanya. Mungkin saya ingin menjelaskan dan juga memberitahu sebenarnya apa sih konseling itu. Jadi, konseling itu mungkin kalau misalkan yang orang-orang tahu atau orang-orang pada umumnya tahu itu cuman curhat-curhat aja gitu ya. Nah, pada dasarnya konseling itu memang iya teman-teman atau mungkin orang-orang itu boleh curhat kepada kita. Namun tujuannya itu adalah untuk mengurangi atau juga membantu permasalahan dari masing-masing individu gitu. Jadi tujuannya konseling itu bukan hanya sekedar meluapkan perasaan, tetapi di sini adanya saya sebagai konselor itu juga membantu agar permasalahan dan juga perasaan ini tidak ada terus-menerus gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Bagaimana menghadapi kayak atasan yang bagaimana ya? Kita ditarget tapi kayak target harus mencapai target. Tapi kan di sisi lain kan kalau terus sepi kan kita nggak bisa mencapai targetnya. Oh, Bagaimana? Oke, baik. Berarti itu adalah masalah yang akan kita bahas hari ini ya Mbak Valen ya. Oke, saya simpan dulu untuk masalahnya. Saya jelaskan lebih lanjut lagi ya Mbak ya terkait konseling ini gimana. Jadi konseling ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 sampai 40 menit gitu ya Mbak ya. Apakah Mbak Valen berkenan?
Ya. Ya, oke. Habis ini nggak ada kegiatan lagi atau Tidak ada. ada? Nggak ada ya, Mbak ya. Aman ya berarti ya? Ya. Oke, ya. Lalu selanjutnya ada beberapa asas yang harus dipahami oleh Mbak Valen sendiri sebagai konseling. Jadi asas yang pertama itu asas keterbukaan. Di sini Mbak Valen diharapkan untuk terbuka dan mau menyampaikan segala perasaan dan juga mungkin emosi yang terpendam. Lalu yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Di sini tentunya saya dan juga Mbak Valen memegang teguh kerahasiaan di mana semua permasalahan dan semua perasaan, cerita atau emosi yang diluapkan di sini tidak akan tersampaikan dan juga tidak akan terdengar oleh publik, begitu ya Mbak ya. Lalu juga asas ketersediaan di mana Mbak Valen memang datang ke sini tanpa paksaan dan juga tanpa dorongan dari orang lain, Ya. gitu ya Mbak ya. Untuk asas-asasnya apakah sudah dimengerti? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran saya sebagai konselor dan juga peran Mbak Valen sebagai konseli gini. Ini sebelumnya mohon maaf ya Mbak ya, konselan di awal ini banyak saya yang ngomong ya. Iya. Oke. Jadi untuk peran dari konselor sendiri yang sudah saya jelaskan di awal juga tadi, di sini saya perannya untuk membantu Mbak Valen keluar dari masalah yang ada dan juga membantu untuk meringankan. Setidaknya kalau memang masalah ini masih perlu biasanya bertahap ya Mbak ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini saya membantu untuk meringankan hal itu. Lalu Mbak Valen sebagai konseli juga harus berkomitmen untuk bekerja sama dengan saya dalam pemberian tugas nantinya untuk mengurangi atau juga membantu proses konseling ini, begitu. Apakah Mbak Valen bersedia untuk bekerja sama saya? Bersedia. Oke, bersedia ya Mbak ya. Iya. Lalu saya izin untuk merecord video dan juga di notes gitu ya Mbak ya, untuk arsip saya begitu. Oke Mbak Valen, mungkin untuk penjelasan terkait apa itu konseling, lalu juga peran konselor dan konseli itu sudah. Dari sini saya akan menjelaskan lagi terkait model konseling yang akan kita gunakan, yaitu konseling REBT. REBT itu apa? Rational Emotive Behavior Therapy, di mana di sini yang akan kita identifikasi itu adalah pikiran, lalu juga sebab kejadian dan juga emosi dan perilaku atau istilahnya dampak yang terjadi. Jadi di sini kita akan menggunakan model pendekatan ABC, di mana A itu adalah sebab kejadian, B itu adalah pikiran atau keyakinan irasional. Keyakinan irasional itu adalah pikiran yang negatif gitu. Jadi keyakinan yang berbanding terbalik dari seharusnya, begitu ya. Lalu yang C itu adalah consequence atau emosi dan perilaku, yaitu dampak tadi ya Mbak ya? Iya. Oke. Untuk model pendekatan ini, apakah Mbak Valen masih ada yang ingin ditanyakan? Mau dibaca dulu atau gimana? Ya, silakan kalau mau dibaca dulu. Jadi nanti di ini akan yang kita identifikasi dulu. Nah, ini adalah sebab kejadiannya, lalu juga ini adalah pikirannya, gitu ya. Ini untuk dampak yang ditimbulkan. Perilaku ini Iya, bagaimana? perilaku ini adalah emosi dan juga perilaku yang ditimbulkan. Jadi misalkan dampaknya Mbak Valen merasa takut, lalu juga cemas, sehingga perilakunya itu selalu tegang ketika bertemu atasan atau yang lain-lain. Itu tergantung nanti dari kondisinya Mbak Valen bagaimana, gitu ya. Oke, sampai sini apa masih ada lagi yang ditanyakan? Iya. Ya, yang konsekuensi ini maksudnya adalah penjelasan dari C. Kan ini ada A, Iya. B, C. Iya, B ini belief, C ini consequence gitu. Itu Mbak. Oke, sudah aman? Sudah aman. Oke, lalu juga nanti kita akan memakai teknik ABCD, di mana untuk ABCD ini tadi sudah saya jelaskan. Ada lagi yang namanya D Mbak Valen. D itu adalah dispute. Di sini saya membantu Mbak Valen nanti untuk mendispute. Mendispute itu istilahnya kalau mungkin bahasa gampangnya itu menolak pikiran itu. Jadi kita ganti pikiran yang negatif tadi, pikiran yang irasional tadi menjadi pikiran yang lebih rasional. Jadi kalau misalkan pun nanti Mbak Valen ada pikiran-pikiran tambahan yang selain yang nanti akan disebutkan, itu akan saya bantu dengan model pendekatan ABCD ini dengan teknik disputing gitu ya Mbak ya.
Oke. Lalu juga nanti ada tugas rumah yang Mbak Valen kerjakan gitu. Untuk tugas rumahnya ini nanti menyesuaikan dengan permasalahan yang akan kita bahas ya. Untuk Mbak Valen sendiri apakah berkenan untuk menyelesaikan tugasnya? Insya Allah berkenan ya. Oke, baik, mungkin langsung saja kita mulai ya Mbak ya. Karena sepertinya sudah cukup untuk penjelasan yang saya berikan. Mungkin saya mau tanya dulu nih, Mbak Valen datang ke sini perasaannya bagaimana, atau mungkin apa sih yang sedang dirasakan nih saat ini, atau mungkin beberapa belakangan ini? Kayak apa ya, meluangkan isi pikiran yang ada. Ya, jadi ada masalah kita. Oke. Berarti Mbak Valen lagi ada masalah dan juga pengen meluangkan isi pikiran dan juga perasaannya. Untuk perasaannya sendiri sekarang lagi sedih atau lagi marah atau lagi gimana? Lagi kayak gimana? Nggak apa-apa. Lagi sedih. Lagi sedih gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi Mbak Valen di sini lagi sedih dan pastinya emosi atau perasaan sedih itu ditimbulkan oleh suatu hal ya Mbak Valen ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Mungkin saya boleh diberitahu perasaan sedih ini timbul itu ketika kapan, atau mungkin pada saat-saat tertentu kah atau gimana? Iya, pada saat tertentu. Oh, pada saat-saat tertentu saja. Mungkin untuk spesifikasi detail kejadiannya gimana Mbak? Pada saat tertentu ini pada saat mau tidur kah? Atau lagi bekerja? Atau gimana? Pada saat mau tidur. Oke, pada saat mau tidur. Sendiri, gak ada temen. Oke, berarti kalau misalkan Mbak Valen lagi sendiri, terus perasaan sedih, lalu juga pikiran-pikiran negatif itu muncul gitu ya Mbak ya? Iya. Berarti untuk mengurangi frekuensi itu Mbak Valen apakah mencoba untuk keluar atau bagaimana? Mencoba bertahan dulu. Mencoba bertahan ya, berarti mencoba menguatkan diri sendiri, begitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya nih Mbak Valen, adanya perasaan sedih itu biasanya diakibatkan oleh suatu kejadian atau mungkin ada beberapa masalah yang mempengaruhi hal itu. Baik, mungkin tadi Mbak Valen sudah sempat ya menanyakan kepada saya di awal bagaimana sih caranya menghadapi atasan yang mungkin sedikit keras begitu ya. Apakah saya izin klarifikasi, apakah hal ini yang membuat Mbak Valen itu menjadi sedih dan juga berpikiran negatif? Ya, ada juga kan, kita kan buat izin kayak sakit itu sulit, kayak gak dipercaya. Dan teman-teman bagaimana ya, kan namanya juga banyak sama orang, kayak kalau kita sakit tuh kayak nggak percaya, padahal kita udah izin surat dokter kayak gitu, terus kayak minta libur itu kayak gimana ya, kayak nggak bisa gantian. Jadi kita harus tentuin dulu di jadwalnya. Oke. Gitu. Ya emang kita boleh request untuk libur, tapi tergantung tadi yang buat jadwalnya itu bagaimana ya. Kalau kita sakit itu pasti kayak diomongin sama temen yang lainnya, jadi kayak gitu. Oke, berarti memang kalau yang dari saya tangkap nih dari penjelasan Mbak Valen dan juga apa yang sudah diceritakan, untuk lingkungan kerja sendiri memang sedikit keras ya Mbak ya di lingkungan kerjanya. Apalagi untuk masalah perizinan dan juga pandangan orang-orang ketika kita mengajukan cuti atau mengambil libur gitu ya. Nah, berarti untuk hal itu apakah memang sudah dijelaskan oleh atasan dari awal atau bagaimana Mbak Valen? Itu tidak pernah dijelaskan. Tidak, cuma seharinya itu kalau di omset itu seharinya kita pastikan 10. Tapi juga kan kita nggak tahu kan, kadang juga nggak sampai 10 gitu. Oke, berarti di saat kerja dipatok gitu ya Mbak ya, per orang harus dapat omset berapa gitu ya Mbak ya. Oke, nah tapi untuk ketika Mbak Valen, berarti nih Mbak Valen sudah berjalan berapa bulan Mbak untuk kerja di? Untuk kerjanya 5 bulan. Oh, udah 5 bulan. Oke. Berarti ini kalau nggak salah Mbak Valen, saya baca dari
data diri yang sebelumnya di WA itu dari SMK ya Mbak ya? Iya, dari SMK dari PKL. Oke, berarti ini melanjutkan dari PKL-nya itu. Iya. Baik. Oke, yang selanjutnya nih Mbak Valen. Nah, kan untuk lingkungan pekerjaan, lalu juga sistematika pekerjaan yang menurut Mbak Valen sendiri juga berat ya. Di teman-teman Mbak Valen sendiri untuk rekan kerja, apakah juga merasakan hal yang sama atau bagaimana? Iya, sama. Kayak gimana ya? Kalau kita ngomongin tuh kayak toxic orangnya gitu. Jadi kayak sama ini bilangnya nggak suka ini, sama ini bilangnya ini. Terus ngomongin juga tentang atasan tapi nggak berani menyampaikan ke atasan. Yang dibilangin itu anak buahnya kayak gitu. Jadi gimana ya? Kayak misalkan kita sekarang ada yang libur satu, terus kan teman saya hari ini off, terus ada yang sakit, itu tadi kayak gimana ya, kayak langsung nggak enak gitu, kayak diomongin lah intinya kayak gitu. Kan kita juga nggak tahu kan kalau kita tiba-tiba sakit, kan kita nggak tahu gitu. Jadi kayak kita harus sakit, kalau nggak sakit parah itu harus masuk gitu, dipaksa masuk. Oke, baik. Dari yang saya tangkap ya Mbak, dan saya sangat paham ya tentunya bagaimana Iya. perasaan Mbak Valen saat ini, dimana yang mungkin sedih tapi juga memang harus tetap bekerja karena itu adalah sebuah pilihan yang sudah diambil dari awal. Iya, juga kan untuk hari Sabtu besok kan ada wisuda di sekolah. Itu aku sama temenku udah minta izinkan buat libur di hari Sabtu sama Senin. Seninnya ada studi tour. Kan kita minta libur di hari Sabtu sama Senin. Dan itu pun kita minta libur kemarin itu nggak bisa, harus tetap masuk. Kan kita nggak tahu jadwalnya mulainya jam berapa sampai selesainya jam berapa. Juga undangan kan belum juga di-share. Itu pun saya negosiasi juga tetap nggak bisa, jadi dimasukkan siang. Bagaimana, kan itu kayak terakhir gitu loh. Kenapa kok nggak bisa libur? Itu pun bisa sih ahlinya, kan cuma bertiga yang libur. Tapi kenapa kok nggak bisa dimasukkan siang? Dan jadwalnya saya seminggu, yang besok ini nggak ada liburnya gitu. Bagaimana kayak menanggapi orang-orang seperti itu ya? Emang dunia kerja seperti itu, tapi setidaknya yang satulah mau mengalah diganti libur hari apa gitu. Oke, baik Mbak Valen. Kalau untuk dari sebab kejadian yang sudah disampaikan oleh Mbak Valen tadi, memang saya dapat melihat kalau misalkan dari lingkungan kerja yang cukup keras, lalu juga sistematikanya memang tidak terlalu jelas ya untuk informasinya diberikan kepada karyawan, sehingga ini menyulitkan juga untuk Mbak Valen dan juga teman-temannya untuk mungkin meminta izin ketika ada acara penting. Berarti ini nanti kalau misalkan di hari Sabtu kan Mbak Valen sudah ya. Di hari Sabtu ini masuk di jam berapa Mbak Valen? Siangnya itu? Di jam 2. Di jam 2. Untuk wisudanya sendiri mulai dari jam berapa? Iya, itu masih belum tahu. Soalnya kan belum dikasih undangan. Terus saya tanyakan di grup sekolah, itu insya Allah undangannya masih hari Rabu. Oke, berarti memang masih belum bisa dipastikan lagi gitu ya. Mungkin kalau untuk menghadapi orang-orang seperti itu, dan ketika Mbak Valen menghadapi kejadian ini dan sudah merasakan kejadian ini, mungkin pikiran yang muncul ketika Mbak Valen sedang bekerja atau mungkin untuk memulai pekerjaan di pagi hari ketika sudah berangkat atau mungkin ketika ingin berangkat dan mengingat kejadian itu, kemarin aku minta izin susah, terus bosku gini. Apa yang timbul di dalam pikirannya Mbak Valen saat itu? Resign. Oke, resign. Lalu juga ada lagi mungkin Mbak selain resign kayak pikiran saya harus gini gitu. Apakah ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul? Tapi tak pikir kalau saya resign, bagaimana saya ke depannya, bagaimana hidup saya seterusnya. Orang sekarang nyari kerja juga susah kan gitu ya. Mau gimana pun dilanjutkan aja sampai nemu pekerjaan yang lebih baik. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya Mbak Valen
banyak sekali pikiran yang timbul dan muncul ya ketika menghadapi kejadian itu gitu. Mungkin saya paham dan merasakan, turut merasakan apa yang dirasakan Mbak Valen, bagaimana harus bertahan dan juga bagaimana harus tetap bekerja ketika mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebelumnya saya mengapresiasi tindakan Mbak Valen untuk tetap bertindak seperti biasanya dan berperilaku seperti biasanya ketika ingin bekerja, namun tetap ada yang mungkin harus kita lakukan agar pikiran Mbak Valen ini lebih lebih positif lagi dan bisa membangun semangat Mbak Valen ini lebih membara lagi, begitu ya. Jadi mungkin ketika Mbak Valen berpikir seperti itu, kita bisa menggantinya atau mungkin saya bisa membantu untuk Mbak Valen menemukan pikiran yang lebih positif lagi, seperti kalau misalkan Mbak Valen sudah pengen resign atau segala macam, ya ditanamkan di dalam pikirannya kalau misalkan memang hal-hal seperti itu wajar. Lalu juga karena kalau misalkan mungkin kita tidak terjun di dunia itu atau mungkin tidak mengikuti prosedur itu, yang pastinya akan menyusahkan diri sendiri. Lalu juga ini adalah proses bagian dari belajar itu sendiri gitu ya Mbak ya. Nah jadi mungkin ketika Mbak Valen sudah memikirkan hal-hal yang negatif kayak aku pengen resign, aku nggak suka sama mereka, aku nggak mau kerja di sini, tapi gini, nah itu bisa diganti dengan pikiran yang lebih positif lagi yang membantu Mbak Valen meningkatkan semangatnya. Nah itu mungkin contoh dari saya. Kalau misalkan nih Mbak Valen berada di kejadian itu lagi, misalkan besok mau pergi kerja, lalu pikiran itu muncul lagi, apa yang akan Mbak Valen pikiran apa yang akan Mbak Valen ganti gitu. Misalkan dari yang positif, yang negatif ini menjadi yang lebih positif gitu, karena sudah melalui konseling ini gitu. Misalkan mungkin bisa disampaikan nih, kita belajar dari mulai hari ini untuk mendispute pikiran Mbak Valen sendiri agar tidak mempengaruhi hari-harinya juga. Ya semoga saja kayak tahap kita nggak akan resign, kita harus bertahan. Mau gimana pun dunia kerja akan seperti itu, menemukan orang-orang seperti itu. Jadi kita harus kuat-kuatin lah, kita kuat-kuatin diri kita harus menyelesaikan kita di sini kayak gitu. Oke, baik. Berarti itulah ya hal yang mungkin atau mungkin pikiran yang mungkin akan Mbak Valen ubah ya ketika mungkin ingin berangkat kerja atau mungkin ketika pikiran-pikiran itu muncul lagi begitu. Lalu untuk dampak dari kejadian itu Mbak Valen, untuk dampak emosional maupun dari perilaku itu mungkin bisa dikasih tahu ke saya ya, perasaannya, terus juga perilakunya, jadi mungkin sering mengurung diri kah atau bagaimana, itu boleh disampaikan ke saya juga. Dan saya izin sambil mencatat ya Mbak ya, untuk konsekuensi yang ditimbulkan dari sebab kejadian tadi ya. Oke, mungkin boleh disampaikan kepada saya untuk konsekuensinya. Gimana ya, kayak jadi kayak bad mood kadang-kadang tiba-tiba, terus kan kita belum ngadepin kayak ada sales, ada pengiriman juga kadang kan ya, kalau ada yang mau nunggu, kalau enggak kita juga kan ya ada customer kayak gitu. Jadi kadang bad mood, kadang males jadinya kayak gitu. Oke, berarti untuk emosi atau perasaan yang timbul itu adalah utamanya bad mood ya Mbak ya, dimana kita tahu sendiri kalau bad mood itu memang agak mempengaruhi perilaku kita di hari itu, atau mungkin misalkan kita bad moodnya itu di pagi hari tapi sampai malam itu masih bad mood gitu. Untuk Mbak Valen sendiri apakah seperti itu Mbak? Iya. Berarti seharian itu jadi bakalan bad mood gitu ya. Oke, ini saya mewajari hal ini ya Mbak ya, namanya juga kita pastinya punya perasaan dan juga setiap perasaan itu memang harus divalidasi begitu ya. Jadi untuk bad mood sendiri ini berarti disebabkan juga oleh kejadian ini ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah tapi ketika Mbak Valen bad mood nih, kan Mbak Valen mungkin di toko itu nggak sendiri atau mungkin bareng teman-teman yang lain. Iya. Caranya Mbak Valen biasanya untuk mengurangi
perilaku atau perasaan ini bagaimana, Mbak? Kita menyibukkan untuk mendisplay barang. Oke, berarti yang pertama. Jadi kalau misal kita bad mood, males, kita juga nggak di kasir karena kan kita juga melayani customer harus dengan ramah. Jadi sebaiknya kita mendisplay barang atau ngambil jam istirahat gitu aja. Oke, berarti memang ketika Mbak Valen ini sudah merasakan bad mood, sudah bisa ya mengurangi frekuensi itu dengan menyibukkan diri, dan juga tadi contoh kegiatannya itu menyusun display barang yang ada, begitu ya. Berarti kalau misalkan Mbak Valen sedang bad mood, itu apakah Mbak Valen menyampaikan nih kepada teman-teman, aku lagi bad mood tahu, kita Iya, kita kadang cerita. Oke, berarti memang satu sama lain sudah mau terbuka gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, untuk hal itu sendiri apakah membantu Mbak Valen dalam menjalani hari-harinya ketika di toko? Iya. Oke, sangat membantu ya, Mbak ya. Kalau misalkan dari yang saya simpulkan ini, berarti untuk bad mood sendiri ini memang sering terjadi gitu, Mbak. Tapi apakah ini tiap hari atau bagaimana? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Berarti kembali lagi ke pikiran yang muncul Iya. itu tadi ya, Mbak ya. Mungkin ketika pagi ingin berangkat, pikiran itu muncul. Oke. Lalu untuk pikiran yang lain, apakah ada lagi yang sering muncul nih selain resign? Sudah itu aja ya. Berarti kita fokus di kata-kata resign ini. Yang pertama, Mbak Valen, saya minta tolong untuk menuliskan beberapa poin dari pikiran yang tidak irasional tadi menjadi pikiran rasional. 2 saja mungkin untuk kita bahas di konseling hari ini. Oke, silahkan. Ya, ditulis aja, Mbak, terserah. Kayak misalkan resign, jadi semangat kerja. Yang kedua resign jadi apa gitu. Tidak apa-apa, ini saya beri waktu untuk Mbak Valen meluapkan perasaan dan juga pikirannya. Jadi tidak usah dipaksa dan juga tidak usah terlalu memikirkan apa yang belum tentu terjadi. Sebentar. Oke, gini ya Mbak Valen, saya izin baca terlebih dahulu. Oke, yang pertama resign menjadi ingin semangat kerja. Resign yang kedua menjadi bagaimana dengan saya kalau misalkan mengambil keputusan buat resign gitu. Untuk yang poin kedua ini berarti lebih ke kedepannya bagaimana jika tidak kerja gitu ya, Mbak ya. Oke, berarti untuk saat ini Mbak Valen sudah mulai bisa untuk mendispute dan juga mengubah pikiran-pikiran yang tidak irasional itu menjadi rasional. Dan saya sekali lagi tekankan ya, Mbak ya, untuk pikiran yang tidak irasional ini sebisa mungkin dikurangi agar tidak membantu agar tidak mempengaruhi begitu ya. Maaf ya. Agar tidak mempengaruhi pikirannya, karena memang dari yang sudah Mbak Valen sampaikan dari diskusi kita hari ini sangat jelas terlihat bahwasannya pikiran-pikiran itu juga mempengaruhi perasaan dan juga perilaku gitu ya, Mbak ya. Dimana pikiran itu memang sangat berpengaruh, dan mungkin Mbak Valen sendiri juga sudah merasakan bahwasannya pikiran itu berpengaruh oleh perasaan dan juga perilakunya itu tadi begitu. Oke, yang selanjutnya karena Mbak Valen sudah bisa dan di sini juga saya sudah melihat Mbak Valen bisa mengambil keputusan dan juga mengganti pikiran irasional menjadi rasional. Untuk yang selanjutnya adalah tugas nih Mbak Valen, gitu ya. Jadi sesuai kesepakatan kita di awal tadi, bahwasanya di konseling ini akan ada tugas rumah yang saya berikan kepada Mbak Valen untuk mengubah pola pikir atau mungkin mengubah pola pikir dan juga mengurangi frekuensi perasaan sedih dan juga cemas tadi gitu ya. Yang pertama itu untuk tugas rumahnya, yang pertama menulis nih Mbak. Menulis
atau juga mencatatkan perasaan atau pikiran yang timbul yang negatif, lalu nanti langsung diganti menjadi yang positif gitu. Jadi yang di sebelah sini nanti untuk pikiran negatifnya dan juga perasaan negatif yang muncul, lalu di sini langsung diganti ya Mbak ya. Harus Mbak Valen sendiri juga harus bisa langsung mengganti sesuai seperti yang sudah kita contohkan tadi di diskusi ini. Yang kedua itu adalah mungkin ketika Mbak Valen sedang tidak merasa nyaman, lalu juga tidak tidak merasa baik-baik saja, Mbak Valen juga bisa melakukan peregangan. Nah di tugas rumah ini Mbak Valen tidak hanya tugas fisik, maksudnya tidak hanya tugas verbal dan juga tugas yang sebenarnya banyak tugas rumah yang bisa diberikan dalam konseling REBT ini. Cuman untuk mungkin karena Mbak Valen ini sering merasa sedih dan juga capek juga paling ya Mbak ya kalau misalkan habis kerja, di tugas rumah yang kedua ini ada namanya yoga Mbak Valen. Mbak Valen sebelumnya udah pernah yoga belum? Kayak olahraga yoga? Iya, tapi belum pernah ya. Jadi kalau misalkan di konseling REBT itu ada tugas rumah yang namanya yoga Mbak Valen, atau mungkin olahraga yang lain seperti meditasi gitu ya. Biar apa? Biar karena memang di konseling ini yang dilihat dan yang digali adalah pikirannya, dimana pikiran itu mempengaruhi seluruh aspek dalam diri kita. Jadi dengan kita meditasi biasanya itu bisa mengurangi frekuensi negatif yang ada di dalam diri kita begitu. Nah yoga ini mungkin dilaksanakan ketika memang Mbak Valen, ini saya izin langsung catat aja ya. Yoga dilaksanakan ketika merasa sedang tidak baik-baik saja dan memang merasa lagi down banget ya, lagi sedih banget. Ketika merasa sedih banget, biar mungkin lebih rileks dan semua pikiran yang negatif tadi hilang gitu. Mungkin tidak langsung menghilang, cuman kan karena memang konseling ini itu ada untuk pelan-pelan ya, bertahap gitu ya, agar tidak berkepanjangan begitu. Lalu juga untuk tugas rumah ini nanti akan dilaporkan kepada saya secara berkala begitu ya Mbak ya. Nah untuk sesi konseling ini saya kembalikan kepada Mbak Valen lagi, apakah nanti misalkan butuh sesi konseling selanjutnya atau sesi konseling ketiga, keempat, kelima, itu saya siap untuk mendampingi. Tapi jika memang nanti saya lihat Mbak Valen sudah bisa dan sudah mandiri, karena memang yang jadi tujuannya juga di sini adalah konselor bisa memandirikan konselinya begitu ya. Jadi ketika nanti saya lihat Mbak Valen sudah bisa dan sudah mulai menerapkan apa yang sudah kita diskusikan dalam sesi konseling ini, saya tentunya akan melepaskan Mbak Valen untuk mengelola diri sendiri begitu ya Mbak ya. Untuk tugas rumah ini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah ya, jadi ini nanti diupdate secara berkala dari WA boleh, atau Mbak Valen mau langsung datang ke sini juga boleh. Tapi kayaknya karena Mbak Valen kerja bisa dari WA aja boleh ya. Oke, Mbak Valen untuk tugas rumah juga sudah jelas. Nah, dari diskusi kali ini saya izin menyimpulkan ya Mbak ya, bahwasannya memang Mbak Valen di sini itu sudah memasuki ke dunia pekerjaan, yang dimana ternyata dunia kerja ini memang keras dan juga lingkungannya yang mungkin kurang mendukung Mbak Valen untuk berkembang di situ ya. Lalu juga tadi juga sudah disampaikan bahwasannya ada pikiran-pikiran yang muncul, pikiran-pikiran negatif yang muncul yang ketika Mbak Valen ini sedang ingin melakukan kegiatan itu atau ingin bekerja gitu. Lalu tadi juga kita sudah selesai untuk mendispute pikiran negatif itu menjadi pikiran positif yang tadi sudah dituliskan, dan tadi sudah saya bantu juga untuk mendispute itu begitu ya Mbak ya. Oke, untuk kesimpulannya apakah ada yang masih kurang Mbak Valen, atau mungkin ini juga masih perlu dijelaskan gitu? Sudah cukup ya. Oke Mbak Valen, untuk sesi konseling kita hari ini sepertinya sudah masuk di angka 34 menit gitu ya. Sesuai kesepakatan tadi memang kita masih ada sebenarnya kalau misalkan mau lanjut, cuman karena Mbak Valen sendiri juga sudah merasa puas dan juga sudah merasa tapi saya belum tanya sih Mbak Valen udah puas atau belum ya, untuk perasaan Mbak Valen sendiri gimana nih setelah sudah puas. Nah, untuk emosi-emosi negatif yang muncul nih Mbak Valen, apakah sebenarnya masih ada, cuman gimana gitu?
Iya cuma masih ada sih kayaknya. Enggak kalau mau konseling lagi. Ya, oke, baik. Berarti untuk perasaan-perasaan negatif itu ya setidaknya sudah sedikit lebih Iya, lega gitu udah ya, Mbak, lega, ya, udah sudah kayak bercerita. tadi ungkapin. Ya, oke. Ya, harapannya di sini saya memang bisa membantu Mbak Valen dengan baik, dan jika mungkin selama proses konseling ini ada saya yang salah kata atau mungkin perilaku saya yang kurang membuat Mbak Valen nyaman, itu saya mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya jika mungkin Mbak Valen sedang membutuhkan konseling lagi, begitu ya. Jangan lupa ya Mbak Valen ya untuk kerjasama yang sudah kita lakukan tadi, kontrak awal ya tadi ya, untuk tugas ini diselesaikan, begitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Valen apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya Mbak. Ini untuk mungkin ini kan tadi sudah saya jelaskan di sini. Apakah saya perlu mengirimkan soft file atau mungkin dalam Iya, nggak apa-apa. Dari soft file aja ya. Gitu. Nanti saya kirimkan di WA. Iya. Gitu. Oke Mbak Valen, untuk sesi konseling hari ini sekiranya mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Sebelumnya Mbak Valen terima kasih banyak, dan saya sangat mengapresiasi Mbak Valen sudah mau cerita, sudah mau mengungkapkan perasaan-perasaan dan emosi negatif yang mungkin selama ini terpendam, begitu ya. Harapannya memang Mbak Valen bisa menjalani hari dengan lebih ceria lagi, dengan lebih semangat lagi, tanpa memikirkan omongan-omongan orang-orang yang ada di lingkungan kerja tadi, begitu ya Mbak ya. Oke, mungkin Mbak Valen habis ini pulang dalam keadaan sehat juga ya, sampai kita nanti bertemu dan hati-hati di jalan. Mungkin kita sudahi sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Valen. Kalau misalkan mau duduk-duduk dulu di depan boleh, atau mau langsung pulang atau gimana Mbak Valen? Iya, terima kasih banyak ya. Oke, baik. Mau saya antar ke depan atau gimana Mbak Valen? Ayo saya antar ya. Iya, terima kasih ya, sama-sama.